menjadi cair yang disebabkan oleh hantaran energi panas atau kalor dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi contohnya kayak es batu tadi, kalau kita diamkan selama bermenit-menit, es batu itu akan mencair karena perubahan suhu dan penghantaran panasnya. Nah, selain es batu, apa lagi yang bisa meleleh? Ya, lilin. Setelah itu, contohnya kayak kalian pernah nggak beli coklat, nah terus coklatnya itu nggak dimakan-makan, dibawa kemana-mana, dipegang aja terus. Nah, itu meleleh apa enggak? Meleleh. Nah, itu juga yang disebut zat mencair. Oke. Ini ada contohnya lilin yang mencair ketika dipanaskan karena ada api tersebut yang menghantarkan panas lilinnya sehingga dia bisa meleleh. Nah, sekarang kebalikannya yaitu membeku. Nah, jadi membeku itu apa sih? Nah, membeku adalah perubahan benda cair ke padat. Nah, perubahan ini terjadi karena benda tersebut melepaskan panas ataupun mengalami pendinginan. Nah, coba tadi es kalian yang sudah cair dimasukkan ke dalam plastik, terus kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, apa yang terjadi sama air tersebut? Ya, membeku atau jadi benda padat. Nah, itu ada yang disebut membeku. Nah, di sini siapa yang pernah buat agar-agar atau jelly? Nah, kamu di rumahnya pernah kan? Nah, proses pembuatan agar-agar itu menjadi dari cair menjadi padat. Nah, itu juga merupakan contoh peristiwa membeku. Nah, karena saat agar-agar itu baru selesai dimasak, baru diangkat dari kompor, itu akan berwujud cair dan panas. Nah, setelah itu setelah kita pindahkan tempatnya dan kita diamkan, dia akan menjadi padat. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai membeku. Nah, ini ada contohnya air. Air membeku menjadi es di suhu rendah. Jadi kalau misalnya air kita masukin dalam kulkas, dia bakalan jadi es batu atau membeku. Gitu. Nah, dari pembahasan tadi, kesimpulannya cair itu perubahan dari benda padat ke cair. Sedangkan